Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa siang waktu setempat. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Amerika Donald Trump. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Selasa siang waktu setempat. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat Indonesia, diantaranya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Atase Pertahanan KBRI Washington DC. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Kedatangannya disambut anak-anak berpakaian adat Minang yang memberikan bunga kepada Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh warga negara Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Beberapa mahasiswa yang berada di Amerika Serikat menyampaikan pesan dan masukan untuk pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut saya untuk saat ini sih sudah baik, dan kita juga lihat di media-media juga sangat banyak juga positifnya. Banyak juga kita bisa lihat perkembangannya dari sini. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus optimis dengan pemimpin yang kita sudah percayai, dan kita selalu berdoa untuk kedepannya agar dapat bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakatnya. Kami percaya pada kemampuan Presiden untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang memberi dampak positif dan dampak nyata bagi seluruh masyarakat. Apapun keputusan yang dibuat harus selalu untuk kebaikan bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat. Selama di Amerika Serikat, Presiden Prabowo rencananya akan bertemu dengan Presiden Donald Trump. Keduanya akan membahas penguatan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, salah satunya di bidang ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tak hanya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono juga bertolak ke Amerika Serikat. Ya, selama di New York, Menlu Sugiono bertemu dengan sejumlah tokoh internasional untuk membahas perdamaian di Palestina. Menlu Sugiono bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Tak hanya itu, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan wakil Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansur. Ya, tak hanya bertemu dengan dua tokoh dunia tersebut, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga akan menghadiri pertemuan di Dewan Keamanan PBB bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Berikut liputan rekan Aya Nufus dari New York, Amerika Serikat. Pemirsa, sejumlah pertemuan bilateral dilakukan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono di New York City, Amerika Serikat sebelum menyambangi Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC dalam rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Setibanya di New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono terlebih dahulu bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk membahas sejumlah hal terkait dengan tantangan global termasuk isu Palestina serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap peran PBB dan multilateralisme. Kemudian setelahnya Menlu Sugiono bertemu dengan wakil tetap Palestina Riyad Mansur ke kantor perutusan tetap Palestina untuk menegaskan dukungan Indonesia bagi rakyat Palestina dan komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan juga berkelanjutan melalui solusi dua negara. Dan pada tanggal 18 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 waktu New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono dijadwalkan akan berpartisipasi dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang mana nantinya akan hadir 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang akan membahas terkait dengan situasi di Middle East atau Timur Tengah, khususnya terkait dengan isu perdamaian dan juga rekonstruksi Gaza. Dan ini sejalan dengan peran aktif Indonesia dalam menyuarakan isu perdamaian dan juga kemanusiaan di Gaza Palestina sekaligus rekonstruksi di Gaza. Dan selanjutnya Menlu Sugiono akan langsung menyambangi Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC, yang mana Presiden Prabowo sendiri sudah tiba di Washington DC sejak pagi tadi.
didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melakukan sejumlah persiapan dan juga agenda yang sudah dijadwalkan. Salah satunya adalah terkait dengan pembahasan tarif bersama Presiden Donald Trump dan juga pertemuan dengan sejumlah pengusaha untuk membahas perekonomian Indonesia. Dari New York, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat, Australia, dan Filipina menggelar latihan maritim gabungan. Latihan tersebut bertujuan untuk memperkuat keamanan seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Gabungan Angkatan Laut dan Udara Filipina, Australia, dan Amerika Serikat menyelesaikan kegiatan kerjasama maritim multilateral selama 2 hari dalam zona ekonomi eksklusif Filipina. Latihan tersebut menampilkan kapal patroli kelas Teresa Magba II dan kapal perusak rudal milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Selain itu, ada juga helikopter dan sejumlah kapal perang lainnya yang berlayar dalam formasi. Kegiatan ini dilaporkan bertujuan untuk memperkuat keamanan dan interoperabilitas regional seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. We're able to enhance the conduct of combined naval and air operations with our allies, specifically the United States Navy and the Royal Australian Navy. But most importantly, we were able to conduct this particular exercise with one of our more steadfast partners in maritime security, the Philippine Coast Guard. Laut Cina Selatan tetap menjadi duri dalam hubungan Filipina-Cina karena Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah tersebut, termasuk wilayah yang juga diklaim kedaulatannya oleh Filipina. Adapun Laut Filipina Barat yang menjadi lokasi latihan berada dalam zona ekonomi eksklusif. Pemirsa, viral di media sosial, alamat rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah berubah menjadi Tembok Ratapan Solo. Perubahan nama itu juga bisa dilihat di aplikasi pencari lokasi Google Maps. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Hal itu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu, dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Sebelumnya nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps berada di lokasi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Fenomena ini diperkuat oleh sebuah video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang, mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.